Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion. Renungan kita kali ini, beberapa waktu lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana kita sebagai ciptaan baru, kita berjalan di dalam terang Tuhan, yang artinya selalu ada hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan iman kehidupan kita. Dan juga bagaimana orang yang berjalan di dalam terang Tuhan adalah orang yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan mabuk akan dunia, bukan mabuk akan anggur dunia, selalu dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sekarang kita melihat bagaimana orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tandanya apa? Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang merupakan tindak tanduk mereka? Di dalam Efesus pasal ke-5 ayat 19 mengatakan, inilah tanda-tanda orang yang berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dibimbing oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka selalu berkeinginan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Selalu dalam tindak tanduk mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, rencana mereka, selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Artinya tujuan fokus mereka adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Saudara, ada hubungan yang sangat signifikan orang yang beribadah dengan orang yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan secara alami, saudara, mereka akan ingin beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan, dan kemudian Roh Kudus akan memenuhi kehidupan mereka kembali. Selalu ada hubungan. Saudara, ketika saudara menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus akan selalu memenuhi kehidupan saudara. Inilah yang diartikan dengan air kehidupan yang selalu mengalir dalam kehidupan orang percaya. Urapan anointing yang baru setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan kita berkata-kata satu sama lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian baru. Artinya apa saudara? Dalam kehidupan secara horizontal, kehidupan dalam kingdom group saudara, dalam sel group saudara, mari kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan untuk orang percaya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, harusnya kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut kita dalam bentuk pujian, dalam bentuk pengajaran, bahkan firman Tuhan mengatakan nyanyian baru, lagu baru. Artinya saudara, Tuhan akan disenangkan ketika kita memuji Tuhan, tidak mengikuti lagu dunia, tidak mengikuti bahkan lagu-lagu rohani. Tuhan memampukan saudara dengan kuasa rohnya untuk saudara menghasilkan lagu baru, nyanyian rohani yang baru dalam segala keadaan. Ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami tekanan, izinkan Roh Allah membuat saudara menyanyikan nyanyian baru dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Mazmur 40 ayat ketiga mengatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa Allah yang memberikan puji-pujian kepada bibir kita untuk memuji Dia ketika orang lain melihatnya. Tidak hanya mendengar tetapi melihatnya, mereka akan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika sungguh-sungguh kita memperkatakan mazmur, kidung puji-pujian, dan menyanyikan nyanyian baru melalui bibir kita, keluar dari aliran Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan. Saya percaya kejadian supranatural, mukjizat akan terjadi. Dikatakan orang banyak
melihatnya menjadi takut dan akan percaya kepada Tuhan kita. Sungguh luar biasa, saudara. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, itu adalah tanda orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka akan memperkatakan mazmur, mereka akan memperkatakan kidung puji-pujian dan nyanyian baru. Saudara ingat ketika Silas dan Paulus, ketika mereka dianiaya dan dimasukkan dalam penjara, ketika mereka dikatakan menyanyikan kidung pujian, terjadi mukjizat Tuhan. Terjadi ketika engsel-engsel penjara itu terbuka dan membuat sipir, kepala penjara dan orang-orang sekitar situ menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Hanya dengan pujian, kidung pujian, saudara. Kita percaya ada kuasa dalam setiap pujian kita. Amin. Kita diperintahkan sebagai umat yang dipenuhi Roh Kudus untuk memperkatakan mazmur, memperkatakan kidung pujian, dan memperkatakan nyanyian baru yang keluar dari hati kita kepada Tuhan di surga. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Tuhan, ketika kami merasa kering, ketika kami merasa tidak ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, mampukan kami masuk dalam hadirat-Mu, dan kami sekali lagi Tuhan boleh menerima aliran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, yang akan memampukan kami beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah Engkau dalam segala situasi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, saudara akan bisa, saudara akan mampu, karena roh itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Mampukan saudara bangkit iman, saudara bangkitkan jiwa saudara untuk menyembah, beribadah kepada Tuhan. Bahkan dengan nyanyian baru saat ini juga. Tuhan Yesus berkati.